Oke, ini tugas imigrasi ya? Kenapa ada imigrasi gitu kan ya? Hmm. Oh, oke. Jadi gini, ya anggap aja bahasa casual atau simpelnya ya. Imigrasi itu ya lembaga yang dibentuk negara untuk mengawasi lalu lintas manusia dari dan ke luar negeri. Nah, ada juga kan yang namanya bea cukai ya. Nah, bea cukai itu untuk mengatur atau mengawasi arus ke dalam dan ke luar negeri dalam bentuk barang. Kalau manusia yang ngatur imigrasi. Nah, simpelnya gitu. Jadi karena dia mengatur kita untuk proses keluar masuk negara, makanya mereka juga yang menerbitkan yang namanya paspor. Mereka juga yang mengatur itu kan terkait dengan WNI yang keluar negeri, makanya mereka bikin paspor. Terkait yang ke orang luar negeri ke Indonesia, mereka terbitkanlah yang namanya visa macam-macam ya, on arrival, visa yang didapat di kedutaan dan segala macam. Jadi secara simpel begitu penjelasannya. Jadi kita cover both side ya, kita berada dari kedua sisi. Jadi gini, karena dia memang lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengatur dan juga ada satu tugas lagi adalah mengawasi. Kalau udah mengawasi ini kan biasanya karena memang tidak semua warga negara itu patuh, tidak semua warga negara itu punya niat baik untuk ke luar negeri atau orang luar negeri ke Indonesia. Jadi memang petugas itu kecenderungannya ya, ini biasanya umumnya ada di negara-negara berkembang, itu sengaja memberikan kesan supaya dihormati, supaya eh, supaya tetap direspek sama warganya. Jadi mereka tuh kayak butuh ketegasan gitu. Bagi mereka itu ketegasan ya, walaupun kita kadang memandangnya seperti kayak ini ngapain sih jutek 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 judes judes gitu. Mereka sih tetap sampai sekarang pasti kalau ditanya ngakunya ya itu kan tegas apa gitu ya. Tapi bagi kita kan kayak Mas ini kok nggak ramah gitu loh. Ini kok kayak sambutan aja nggak ada ini gitu. Kadang kita kayak didiemin aja, nggak ada selamat malam, nggak ada kayak Mas sebelah sini perintahnya itu nggak sopan gitu loh, kayak yang perintah macam kayak ospek militer gitu yang ayo sana, ayo ke sini, Mas yang ini gitu. Nah, itu dua sisi begitu ya. Bagi mereka tuh ngerasanya kayak ya ini sudah wajar gitu loh. Kita mau menertibkan, mereka memang ngakunya menertibkan ya. Tapi bagi kita yang kadang di dunia sipil ini ya, yang kayak kok kayaknya berlebihan deh gitu. Hmm. Si petugas imigrasi ini gitu, terutama mereka juga kadang punya kecenderungan untuk begini ya secara ilmu psikologinya ya. Mereka berusaha untuk jutek, berusaha untuk galak supaya orang-orang yang memang punya niat melanggar ini jiper. Kayak yang getar gitu ya dengan penampilannya dari imigrasi ini. Jadi kemudian mereka akan grogi, mereka akan semakin terlihat mencurigakan. Jadi akhirnya mereka dengan mudah itu dicurigai terus benar gitu loh, ada buktinya gitu. Karena sebenarnya untuk mengawasi lalu lintas manusia yang ke luar negeri itu kan jumlahnya banyak banget. Ya lihat aja petugas imigrasi berapa. Rata-rata mereka mengandalkan random check ya. Karena kalau mau ngecek satu-satu itu kan masalahnya satu. Ya manpower atau resource-nya emang cukup gitu. Yang masuk dari Bandara Suta itu berapa jumlahnya keluar masuk yang WNI ke luar atau dari warga negara asing ke Indonesia. Belum yang imigrasi-imigrasi di pelabuhan, bayangin. Itu kan ada aja yang kapal feri dan segala macam itu. Nah, mereka kemudian pakai cara-cara yang ya kalau bisa disortir di awal lah gitu. Galak dulu supaya yang kemudian orang kalau memang niatnya mau melanggar atau menyelewengkan izin itu kayak aduh deg-degan dan segala macam yang akhirnya mereka bisa baca si gelagat itu jadi kayak wah kayaknya ini nih ya udah kita perdalam interogasinya ke yang ini jadi gitu sih. Emang kalau galak nggak salah, jutek benar, tapi mereka ngakunya tegas. Oke, ini terserah ya percaya yang mana. Gitu. Ini berarti dokumen lengkap kan? Ya. Kalau dokumen asli juga lengkap kan? Oke, yang pertama dilakukan, jangan lupa fotoin tuh semua dokumen. Fotoin, simpen di tempat yang kalian bisa akses, Google Docs atau disimpan di internal dari handphone.
pokoknya simpan aja dulu. Karena ini sebagai bukti kita yang bisa kita akses terus-menerus. Kalau dokumen-dokumen asli itu kan kadang ya karena kita merantau lah, orang tua juga tinggal di mana gitu, nyimpennya di mana, kan kita nggak selamanya segera bisa mengakses dokumen-dokumen asli. Tapi kalau kita foto, itu memperkuat argumen jika sesekali ditanya. Ini ada kebiasaan imigrasi nih, kita bikin paspor baru ya. Semakin kita terlihat ya secara gestur tidak meyakinkan, semakin banyak pertanyaannya, semakin aneh-aneh mereka interogasinya. Nah, cadangannya adalah kita fotoin tuh semua dokumen. Jadi kalau mereka tanya, Mas atau Mbak, ini akte aslinya mana ya gitu. Pokoknya kita nggak bawa asli nih. Mas, saya ada fotonya nih gitu, yang ini gitu. Meskipun foto itu kan tidak harus kita yang ngambil ya. Pokoknya kalau aslinya itu di rumah orang tua kita, mungkin di Merauke ya, kita tinggal di Jakarta. Ya tinggal minta fotoin aja sama mereka di Merauke-nya sana, kirim ke kita. Nah mereka juga akan nanti lihat, Pak saya nggak punya aslinya, tapi ini ada fotonya yang difoto langsung sama orang tua saya dikeliatin. Dari situ kan sebenarnya udah kelihatan ya fotonya. Itu real gitu loh. Dan bentuk-bentuk kertas dari foto pun udah kelihatan kan, itu benar-benar asli gitu. Nah itu ngebantu banget. Itu selain kita ngebantu masalah foto ini ya, termasuk foto nanti kalau memang paspornya udah jadi, itu ya foto aja. Kayaknya kita, nanti sebagai kalau kenapa-kenapa dengan dokumen asli itu, minimal kita punya fotonya. Itu memperkuat juga. Dokumen asli kita hilang, kita punya fotonya, itu kita sekaligus punya bukti bahwa kita pemilik dokumen itu, kita pernah punya dokumen itu. Itu matters loh, beneran. Itu satu. Format kopian digitalnya tuh ada, itu penting. Dua, nah ini tadi hubungannya ya sama mereka yang nanya-nanya yang bagi kita kadang nggak penting dan privasi ya. Tapi intinya rumusnya adalah semakin banyak pertanyaan sebenarnya Anda semakin dicurigai. Jadi yang pertama dilakukan adalah tenang. Jawaban paling benar itu adalah jawaban yang logis dan tenang. Semakin Anda nggak logis, semakin mencurigakan. Semakin Anda nggak tenang, semakin lebih dicurigai juga. Jadi intinya di dua itu. Contoh nih, pertanyaan simpel karena berbasis kecurigaan. Dokumen lengkap, terus kemudian Anda mau bikin paspor. Sementara ini mungkin baru lulus kuliah, seumpama ini ya, satu skenario kasus. Terus ya karena habis lulus kuliah nyari kerja kan nggak gampang ya. Kita harus lamar sana sini, belum nyangkut-nyangkut gitu. Terus aslinya kan berarti Anda belum bekerja gitu. Terus ditanya nih, Mas bikin paspornya mau buat apa gitu kan. Nah biasanya ada yang macam-macam kan niatnya gitu. Ada yang memang pengen bikin dulu. Suatu saat kalau ada rezeki ke luar negeri, ada yang jalan-jalan aja Pak gitu. Nah jawaban apapun asal masih logis dan kita menjawabnya tenang, biasanya nggak masalah. Pokoknya kalau kita jawab, Pak mau jalan-jalan gitu. Kapan? Wah nggak tahu Pak, mungkin bulan depan atau beberapa bulan lagi kemana, ke Malaysia. Nah itu yang dipikirin dari pihak imigrasi itu gini. Oke dia belum kerja, tapi dia bilangnya mau ke Malaysia. Itu sebenarnya biaya ke Malaysia nggak semahal itu gitu. Jadi kayak oh masih mungkin kok, masih mungkin gitu. Masih logis bagi logika gitu. Kalau dia bilangnya saya mau ini Pak ke Azerbaijan gitu 3 minggu sementara belum kerja, itu semakin wah ini nih red flag nih gitu. Jadi sebenarnya yang diperlukan itu kan ada yang bilang nih jawablah sejujur-jujurnya gitu kan. Itu tidak sepenuhnya tepat karena yang paling bagus itu adalah jawaban yang logis dan tenang. Kalau mau jawaban jujur ya kita kan sebenarnya pengen kemana aja kan. Kita sebelum ke luar negeri kita kayak aku pengen ke Amerika nih, tapi masa bikin paspor jawabnya mau ke Amerika paspor pertama, nanti juga pasti ini pasti mau ilegal nih, curiganya gitu. Meskipun kita jujurnya ya mau wisata gitu kan, tapi karena jawabannya nggak logis. Ini jujur, contoh jujur dan nggak logis. Jujurnya kita pengen ke Pak saya mau ke LA gitu, Los Angeles ya, bukan yang lokal ya. Itu jujur kan kita, iya. Tapi Anda belum kerja, bikin paspor baru pertama, terus jawabnya langsung pengen ke USA gitu kan, ke Los Angeles gitu. Logis nggak? Enggak.
Impossible nggak? Enggak. Tapi tetap hitungan secara realistis nggak logis. Nah itu makanya seringkali banyak yang menyarankan nih. Jadi gini, kalau bikin paspor ditanya udah mulai detail-detail, artinya Anda dicurigai, Anda dengan tenang aja jawab dengan keperluan-keperluan yang rasanya memang udah kultural. Paling mudah adalah, Mas, Mbak, ini bikin paspor untuk nggak mau ngapain atau mau kemana ya? Pak, saya ada rencana umroh satu keluarga. Nah, itu beres tuh serius biasanya. Oh, mereka tidak akan mengecek, oh setelah berapa bulan, oh dia beneran umroh apa enggak ya? Iya kali mereka punya waktu petugasnya untuk ngurusin hal-hal remeh-temeh gitu. Enggak, tapi jawaban umroh itu logis. Meskipun belum tentu di beberapa bulan itu dia akan umroh. Nah makanya sebenarnya bukan jawaban paling jujur yang paling bagus itu, tapi yang logis dan kita jawabnya tenang itu. Jadi kita harus siapkan mental dulu. Kalau dia pertanyaannya dari petugas imigrasi itu mulai banyak dan macam-macam, nggak usah ke-trigger, nggak usah ke-trigger. Karena memang itu tugas mereka begitu. Semakin kita ke-trigger, semakin mereka nyecer gitu lah ya. Kita semakin investigatif gitu. Jadi ya memang hak mereka begitu. Mereka memang tugasnya menyaring kan. Jadi sedapat mungkin tadi pertama dokumen lengkap, digital kopinya kita punya. Terus kita udah siap jawab pertanyaan apapun dengan logis dan tenang. Itu sih. Kalau WNI biasanya tuh kan yang krusial adalah masuknya ya. Kalau keluar sih rata-rata nggak begitu ditanyain ya kalau untuk sekedar jalan-jalan gitu. Jadi imigrasi itu memang rumusnya dia akan ketat untuk orang yang masuk, kalau untuk yang keluar ya udahlah gitu. Nah, itu tanggung jawab dari imigrasi yang akan kita masukin nanti, bukan yang akan kita keluar di negara yang akan kita keluar. Biasanya gitu. Nah, ada perkecualian, terutama ini sudah di briefing biasanya oleh pihak bandara, oleh pihak imigrasi, mungkin juga yang membriefing juga langsung dari pihak imigrasi ya. Contoh kasus begini, kita baru bikin paspor pertama, paspornya kosong dong, belum ada cap apapun. Terus kita beli tiket nih ke luar negeri, manapun lah. Contohnya ke Papua Nugini ya. Kita cari contoh yang aneh-aneh aja dulu, Papua Nugini. Terus ketika kita mau check in counter di counternya maskapai, nanti si petugasnya itu memang udah di briefing sama pihak imigrasi untuk hati-hati terhadap kasus-kasus yang pertama kali. Apalagi paspornya masih kosong. Makanya kemudian biasanya mereka memberikan persyaratan tambahan yang bersifatnya opsional ya, kayak pasti dia akan nanya, Mas Mbak ini tiket pulangnya udah ada belum gitu. Karena mayoritas kasus overstay atau kasus penyelewengan dari izin itu kan dari orang-orang yang pertama kali ke luar negeri. Karena dia belum pernah punya bukti dia balik. Ke luar negeri aja belum pernah kan, apalagi bukti dia balik. Beda kasus kalau paspor kita mungkin udah belentang-bentong cap kemana-mana ya. Itu udah semacam bukti kita sudah beberapa kali tidak menyelewengkan izin. Kita sudah punya bukti bahwasanya kita patuh. Tapi kalau paspor kita kosong, itu sama dengan ya kita tuh nggak ada track record gitu. Kemungkinan besar kita menyelewengkan itu lebih besar. Makanya mereka akan ditanyain. Itu pun dari counter ya, bukan dari imigrasi ya. Ketika kita, oh oke. Nah itu juga pentingnya kita simpan bukti-bukti pembelian atau yang lain-lain di online ya. Entah kita foto, entah kita simpan di drive, apapun itu. Pokoknya yang bisa langsung diakses segera untuk ditunjukkan gitu. Walaupun sebenarnya agak mengkritisi dari pihak maskapai ya. Umumnya itu sebenarnya kalau data kita sudah nyerahin paspor, umumnya sebenarnya pihak bandara itu akan tahu kita udah booking pesawat apa aja sebenarnya. Tapi mungkin dia kayak mengetes keteguhan kita bahwasanya ya memang kita udah beli nih gitu. Jadi biasanya tetap diminta, walaupun sebenarnya informasinya harusnya udah ada ya gitu sih. Cuman ya gitulah prosedurnya ya. Itu nah, tapi kalau kita sudah dari nunjukkan tiket balik dan segala macam pas mau berangkat umumnya sih nggak akan diperiksa ya kalau untuk keluar negara ya, bukan untuk masuk. Itu sih yang harus disiapin.
Oke, di perpanjangan paspor dulu. Kesalahan umum itu adalah pertama dari sisi physical appearance ya, jadi penampilan fisik. Ini kan praktis harus kita ngambil foto kan. Nah, tolong bajunya dipikirkan mau pakai apa. Ini bukan soal mewah nggak mewah ya, tapi kesesuaian antara ya kerapihan baju kita sama juga pikirin background belakang itu akan warna apa. Jadi kalau bisa jangan sama warna baju kita dengan warna background. Ini sering kali tuh ya boro-boro mikirin kayak gini ya, mikirin dokumen aja udah pusing kan. Mikirin kelengkapan dokumen untuk mau ke kantor imigrasi gitu. Tapi ini juga harus dipikirin backgroundnya apa gitu. Makanya sebenarnya paling aman itu pakai baju-baju yang bukan secara umum dijadikan warna background. Kan background tuh umumnya merah, biru gitu-gitu ya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang tuh di tiap imigrasi backgroundnya beda-beda di tiap negara. Kalau kita kalau nggak salah biru ya, kalau nggak salah biru. Atau jilbabnya mungkin jilbab atau baju itu tuh kalau bisa jangan sama dengan background itu aja. Makanya kita ambil baju mungkin paling aman ya hitam ya. Kayak nggak pernah ada background itu. Itu kayaknya paling aman deh. Ya nggak wajib ya, nggak harus itu. Tapi rumusnya jangan sama dengan warna background. Dah itu untuk masalah baju. Dua, itu kesiapan mental juga. Kesalahannya adalah seringnya kita gugup satu ketika menjawab pertanyaan karena kita nggak expect akan ditanya yang aneh-aneh. Bahkan kadang pertanyaannya kan bagi kita tuh privasi. Karena pertanyaannya privasi kita kan kayak kesel gitu loh. Kok ditanyain sih? Ngapain pengen tahu? Gitu-gitu kan. Kayak pengalaman pribadi nih ya. Perpanjang, ini baru perpanjang nih. Capnya udah lumayan lah ya. Capnya udah ke Jepang, udah ke Korea dan segala macam gitu. Mungkin diantara itu paling sering ke Jepang ya. Ditanya juga tuh, Mas ngapain aja ke Jepang? Lah kan sebenarnya urusan kita ya dalam hati ya. Kayak ya toh kita nggak ngelanggar kok pulang balik-balik lagi gitu. Tapi tetap ditanya. Ya waktu itu jawabnya, saya suka Jepang Pak gitu. Oh wibu ya? Iya aja. Udah gitu. Nggak usah yang sejujurnya kan saya nggak wibu ya, nggak wibu. Tapi kalau ditanya kenapa sih ke Jepang, ya suka Pak ke sana gini, gini. Oh masnya wibu suka anime, iya gitu aja. Karena apa? Logis dan cepat. Jadi sebenarnya tipsnya adalah kalau kita dengan pertanyaan yang pribadi itu kita terganggu, itu bikin nggak nyaman, terus kita kok rasanya terjajah privasi kita. Nah itu sebenarnya di mata imigrasi kita tuh salah. Artinya ini orang pasti nggak beres nih, pasti ada niat-niat yang bisa jadi akan berpotensi menyelewengkan gitu. Jadi ketenangan dan bisa menjawab dengan logis dan cepat, santai gitu loh jawabnya, logis dan santai. Tapi ini kan prakteknya nggak mudah ya, karena kadang pertanyaannya bisa nggak terduga gitu. Entah ditanya kenapanya, ditanya kok sering. Ada juga loh yang nanya kok sering. Iya kan saya pengen Pak, budgetnya ada gitu waktu itu. Jawabnya gitu ya. Jadi ya ke sana gitu. Kenapa nggak ke tempat lain? Bahkan ada yang nanya gitu si petugas imigrasi yang lain kan. Iya Pak kan saya pengennya ke sana, nggak pengen ke sini gitu. Pokoknya simpel aja gitu. Nah seringkali itu kebanyakan yang itu pertama gugup, kedua kesel ditanya kayak gitu, maka jawabannya makin annoying ya. Dia jawabnya ketus. Nah itu semakin kita jawab ketus, imigrasinya makin kesal juga ke kita. Makin curiganya nambah, makin nggak friendly. Yang rugi siapa? Ya kita-kita juga gitu. Nah terus pas foto, ya nggak usah berharap fotonya bakal ganteng-ganteng banget ya. Pokoknya ikutin aja lah arahnya gitu. Kadang yang ngarahin juga ngeselin. Kayak, mas kepalanya miring atau apa, ya udah nurut aja gitu. Pokoknya nggak usah berpikiran harus ganteng di foto itu. Yang penting tuh cepet jadi beres gitu. Toh sebenarnya di imigrasi di negara manapun tuh nggak peduli kayak gitu kan. Yang penting tuh ya akurat aja gitu. Karena itu ngaruh juga. Kadang kalau mbaknya udah kesel ngarahin karena kita hasilnya nggak bagus, foto berulang-ulang itu kan kita ngabisin waktu juga gitu. Oke, itu sih paling dua itu ya, fisikal sama mentalnya kita mesti siap. Itu. Oh, banget, banget ini banget. Jadi gini ya, ini tidak tertulis dan tidak mungkin ditulis karena akan
mungkin menyinggung beberapa pihak ya. Jadi gini, jangan salah atau jangan heran kalau mungkin imigrasi kita atau imigrasi negara lain itu akan lebih ramah sama pendatang dengan paspor-paspor kuat. Terus kita kan mungkin protes ya, kok nggak adil sih? Ini kan diskriminasi gitu. Ya bisa aja kalian berpikir gitu ya, tapi memang secara fakta penduduk atau warga negara dengan paspor kuat itu adalah warga negara yang jarang menyelewengkan izin atau jarang berbuat aneh-aneh dengan paspor mereka atau dengan izin tinggal mereka. Mereka rata-rata tertib, mereka rata-rata tahu hukum, tahu konsekuensi. Jadi jumlah penyelewengannya pun juga dikit. Jadi kemungkinan memang tingkat kepatuhannya tinggi. Jadi si imigrasi itu nggak curiga. Curiganya itu mereda gitu, curiganya itu radar curiganya itu udah beneran nggak tinggi lagi di orang-orang dengan paspor yang kuat. Jadi mereka kayaknya seolah-olah ya dilayaninya lebih ramah, nggak ditanya yang aneh-aneh dan segala macam itu. Sementara kalau paspor yang nggak kuat itu salah satu alasan yang nggak kuat adalah yang memang sudah banyak kasus di negara itu penduduknya menyelewengkan izin tinggal, menyelewengkan visa turis dan segala macam. Makanya memang paspornya nggak kuat karena kurang dipercaya. Itu ada korelasinya. Karena kurang dipercaya, jadi potensi penyimpangannya kan tinggi ya. Jadi mereka akan lebih curiga. Karena lebih curiga, itu lebih nanya-nanya, lebih investigatif. Kadang gestur kita yang sebenarnya biasa aja karena kita kecapean, karena kita lagi mungkin bad mood atau apa gitu, terus curigain lah, Mas ini gini ya, ini gini-gini ya gitu. Ya itu resiko sih. Tapi memang sebenarnya dunia itu begitu. Mereka mencurigai dari segala clue sekecil apapun. Itu. Jadi ya jangan ngerasa ini ya kayak diskriminasi atau nggak manusiawi, tapi ya memang briefingnya mereka begitu. Kita karena kita tahu ya kita jalanin aja gitu. Oke. Ini juga kan beberapa tahun setelah COVID ini ya mulai naik lagi nih masalah ini. Ya akar masalahnya sama sih, bahwasanya banyak turis itu yang berperilaku nggak sesuai aturan. Entah dia overstay, entah dia berbuat kriminal di negara destinasi wisata, atau ya mereka sebenarnya terlantar aja di tempat wisata dan nggak pulang-pulang gitu. Itu kan termasuk pelanggaran ya. Nah, susahnya adalah sebelum mereka melakukannya, kan kita nggak tahu mereka punya niat itu atau enggak, atau akan kejadian atau enggak. Nah, tapi mereka selalu mencoba menyaring supaya ya kalau bisa nggak banyak lah kejadian ini atau kita minimalisir gitu. Nah, salah satu caranya adalah random check. Karena sifatnya random berarti mereka akan kayak milih target aja. Nah, karena random dan milih target itu kira-kira berdasarkan apa? Paling besar itu berdasarkan penampilan. Seringkali nih kalau di maskapai gitu ya, bukan di maskapai, di bandara itu ada turis-turis yang mungkin hippie ya nggak hippie sih istilahnya ya, kayak casual banget gitu, pakai backpack, pakai celana pendeknya pun celana surfing, terus mungkin juga celana pantai gitu kan, terus pakai kaosnya pun mungkin kaos singlet atau apa. Itu paling gampang kena random check karena si petugas, ini biasanya random check itu adalah petugas bandara ya, bukan petugas imigrasi, biasanya beda lagi. Jadi mereka memang instruksinya dari bandara supaya untuk mencegah nggak banyaknya penyimpangan ini kan. Nah biasanya tuh dari penampilan dulu. Kalau penampilan kita terlalu casual, bahasa ininya mah kere itu asumsinya dari petugas yang random check adalah ini duitnya dikit nih. Karena duitnya dikit, kayaknya terlantar deh. Kalau udah terlantar, ya kemungkinan bikin onar. Kayak mungkin beli nggak bayar, mabok, berantem dan segala macam gitu loh. Berpotensi ini kere, ini akan nyusahin, ini overstay mungkin karena nggak bisa pulang, nggak bisa beli tiket pulang. Jadi kalau terlihat miskin, pasti akan di random check.
Satu. Dua, kalau gelagat kita mencurigakan ya. Berarti kan kita yang harus benerin supaya nggak kita kena random check adalah penampilan. Kalau kita mau masuk sebuah negara, saran untuk sekarang-sekarang ya, kalau bisa memang pakainya rapi. Nggak harus yang kemeja, yang beneran kemeja kantoran, jas gitu nggak, tapi rapi aja. Celana panjangnya juga nggak yang casual banget, jeans aja itu sudah cukup ya. Terus kita kalau usahakan tetap pakai alas kakinya yang proper ya, sepatu. Ini mayoritas yang kena random check itu rata-rata bule-bule pakai sendal. Sendalnya tuh jepit banget gitu loh. Itu kan lebih kelihatan sangat kere ya. Itu pasti kena itu. Jadi penampilan itu jangan diremehin meskipun ya kita tahu mungkin Anda tabungannya bermiliar-miliar ya. Tapi kalau penampilannya kayak gitu tetap akan kena random check karena mereka kan nggak peduli kita punya rekening berapa. Penampilan itu benerin dulu. Kalau bisa turun dari pesawat itu ke toilet dulu, cuci muka dan segala macam. Karena muka kusut juga bisa jadi indikasi potensi kena random check. Jadi cuci muka dulu biar seger, baju dirapiin, gitu tuh simple tapi it works every time. Jadi benar-benar kepake terus. Jadi itu. Terus ya tenang aja, tenang. Kadang kan kalau di imigrasi itu ketika kita nyerahin paspor ya, terus mereka ngetik data kita gitu. Datanya tuh ada semua sebenarnya. Kita mau kemana, kita udah pesen tiket apa aja, tapi masih sering ditanyakan. Supaya apa? Ya supaya kita tuh dites. Kita tuh jawabnya meyakinkan apa enggak. Karena secara psikologis orang yang berniat melakukan hal yang tidak benar atau berniat untuk menyimpang itu umumnya itu nggak tenang karena ada rasa bersalah itu secara psikologis kan gitu ya. Jadi kayak kalau kita jawabnya buru-buru, jawabnya nyolot, jawabnya ketus, itu nanti akan dicurigai terus kemudian akan diperiksa lebih lanjut. Biasanya mereka akan tetap memberikan kita keluar tapi dikasih kode. Sini dulu berdiri di sini nanti ada petugas yang akan ini lagi gitu. Jadi ada mereka biasanya kan ada ruangan khusus untuk interogasi lebih lanjut gitu. Dulu pernah ada temen yang ya gitu kita berangkat berlima apa ya berenam. Yang satu ini ketahan agak lama. Gara-gara mungkin waktu mau masuk Singapura karena penampilannya ya. Penampilannya paling bahasa sekarang apa statue ya itulah setelan cuek bebeh gitu terus kucel lah gitu rambutnya gondrong dan segala macam gitu kita kebingung waktu itu ya ini kenapa gitu loh apa salahnya atau satu rombongan juga. Nah itu tanda bahwasanya pemeriksaan itu bersifatnya individual. Mau Anda berangkatnya rombongan tur wisata tapi kalau pemeriksaan imigrasi itu individual nggak ada sangkut pautnya kalau yang satu lolos yang lain juga lolos gitu. Beda-beda urusannya masing-masing gitu. Ketenangan, penampilan, sama kita menjawabnya dengan meyakinkan. Nah itu. Ini kalau secara global, secara umum ya, itu kenapa orang dilarang masuk meskipun kadang udah punya visanya. Umpamanya udah ngurus visa nih ke US atau ke apa. Terus tiba-tiba saat kita mendarat di JFK, umpamanya, terus kemudian masuk imigrasi, pas pemeriksaan imigrasi, terus dibilang Anda nggak boleh masuk ke sini. Itu bisa begitu. Bisa begitu. Jadi visa tidak otomatis membuat kita bisa masuk ke suatu negara. Karena nanti ada pemeriksaan lagi di bandara itu yang lebih ketat dan lebih teliti. Nah, faktornya apa aja? Secara umum ada dua yang membuat kita tuh dilarang masuk. Satu, potensi pelanggaran. Pelanggaran itu ya kita nanti bisa overstay atau kita menyelundupkan barang-barang tertentu dan segala macam. Dan pelanggarannya ini bersifat pribadi ya. Kita melanggar, kita bikin usaha mungkin ilegal dan segala macam. Kedua adalah potensi keamanan. Jadi ada beberapa kategori orang di sebuah negara yang kemudian tidak boleh masuk dengan alasan keamanan karena dianggap orang ini bisa memberikan provokasi yang buruk ke warga di negara itu. Ini ada beberapa kasus terjadi, ya kita nggak usah cerita ya, tapi beberapa kali terjadi, kadang ada yang masuk berita, ada yang enggak. Jadi alasan dari pertama adalah penyimpangan kita ketika kita masuk atau kita berbuat ilegal
yang benar-benar ilegal ya, mungkin selundupan barang, jual beli barang yang nggak diperbolehkan, atau ada potensi rawan keamanan. Jadi kita menimbulkan kerusuhan atau apapun gitu. Itu dua hal itu. Atau kita pernah memang di blacklist. Blacklist itu karena ya kita pernah melakukan pelanggaran di sebelumnya ya. Itu masuk catatan mereka dan akhirnya nggak boleh masuk. Ini sering terjadi di kasus kalau waktu akan haji dan umroh. Seringkali gini, ada beberapa pelajar Indonesia kuliah mungkin di Arab Saudi atau di negara-negara sampingnya ya, Teluk, UEA, di Oman atau apa. Yang tinggal di Arab Saudi pun sebenarnya kalau mau ibadah haji atau mau umroh itu harus daftar kan. Tetap harus daftar. Jadi tercatat dan kemudian dia baru boleh. Ada beberapa yang nggak daftar, langsung aja gitu ke ibadah haji atau umroh. Pas ketahuan, biasanya hukumannya apa? Nggak boleh haji selama 10 tahun. Itu udah ada moratoriumnya gitu ya. Terus, banyak yang orang kita ngakalinya gini, ini udah tahun ke-7 nih, kayaknya udah lupa deh pihak Arab Saudinya gitu. Dia ngurus visa haji, lolos. Nah, seperti yang saya bilang tadi, visa itu bukan kunci utama atau otomatis Anda akan bisa masuk. Kemudian Anda sampai bandara di Jeddah, Arab Saudi, di pihak imigrasi ngetik nama Anda, ada tuh daftarnya, di ban 10 tahun, nggak boleh masuk, harus balik, pakai beli tiket sendiri. Jadi banyak alasannya. Kalau yang kasus tadi termasuk kasus yang pelanggaran ya, bukan yang kasus keamanan gitu. Oke, ini sebelum hilang paspor, preventif pertama itu mirip seperti tips-tips di awal tadi ya. Fotoin paspor Anda, simpan datanya yang dapat diakses kapanpun. Jadi simpan di Google Drive, terserah, di email, terserah, di apapun, atau di device Anda lokal, maksudnya disimpan di drive Anda di HP, bisa. Nah, ketika hilang, syukurnya atau kalau bisa ada kedutaan besar Indonesia di negara itu, kita datang ke sana. Atau kadang memang kalau nggak ada kedutaannya, itu ada namanya konjen ya. Jadi kayak perwakilan Indonesia yang ada di sana. Karena kadang-kadang tidak dalam bentuk kedutaan besar. Bisa jadi konjen, bisa jadi kamar dagang kayak gitu. Nah, kita ke sana aja, informasi bisa di browse di Google aja ya. Alamatnya di mana kayaknya udah lengkap deh kalau di Google Maps ya. Kecuali kita nyari di Cina dan apa tuh, oke, kita pakai Maps yang lain. Tapi biasanya ada, kita datang ke sana. Kita dengan ya otomatis kita cerita apa adanya ya, dan kita bawa bukti bahwasanya kita pernah punya foto dokumen kita yang hilang gitu. Itu akan sangat meyakinkan. Ini bedanya jauh banget ya antara kita punya foto dokumen paspor kita atau kita nggak punya. Kalau kita nggak punya, kita tuh nggak alasan kita kurang kuat gitu. Beneran punya paspor atau ngarang-ngarang nih ceritanya paspor Anda hilang, kan bisa aja bilang gitu. Tapi kalau kita punya data fotonya nih, Pak ini paspor saya ya sebelum hilang gitu gini-gini. Nah, kenapa kita harus ke sana? Ya nanti mereka ada dua pilihan. Pertama, mereka akan bikin surat keterangan dengan kop surat dari lembaganya ya, Kedutaan Besar Indonesia umpamanya di Singapura, untuk ngasih pernyataan bahwasanya paspor dari warga negara Indonesia bernama gini ini itu telah hilang ini dan surat ini sebagai pengganti paspor. Jadi biasanya udah ada formatnya ya dari mereka, dan ini kan kejadiannya sering terjadi ya. Jadi surat itu dianggap sebagai pengganti paspor, dan itu seharusnya ya sehari jadi. Artinya kita datang, oke lah, biasanya kita ke kedutaan tuh ngantri ya. Kita sekali ngurus, saat itu juga harusnya sudah langsung bisa di print dan kita ambil suratnya. Itu jatuhnya sebagai pengganti paspor. Itu biasanya untuk turis. Jadi solusi yang untuk turis. Kalau untuk kita yang stay di negara tertentu itu, biasanya pada akhirnya ya bisa jadi keluar surat itu untuk sementara, atau nanti dari pihak kedutaan akan mengeluarkan paspor untuk kita.
Ingat ya, kedutaan luar negeri juga bisa bikin paspor untuk kita. Jadi nggak hanya harus kedutaan di negaranya masing-masing gitu loh. Jadi nggak harus, makanya kalau paspor Indonesia harus dibikin di kedutaan, harus di imigrasi Indonesia, enggak juga. Kedutaan luar negeri itu bisa bikin paspor kita. Tapi kalau turis kan ya buat apa? Pakai surat keterangan itu udah cukup untuk beli tiket pesawat umpamanya, atau untuk kalau kita udah beli tiket pesawat ya untuk kita konfirmasi kalau di bandara identitas dan segala macam. Nah, terus kan karena kita belinya pakai nomor paspor yang udah hilang itu dan kita udah punya fotonya, kan kita udah jelas berarti di dalam surat keterangan itu akan tertulis paspor yang hilang itu atas nama ini, nomor paspornya segini gini gini gitu. Jadi itu akan sangat udah nggak jadi masalah di bandara, di imigrasi negara kita, tempat kita akan pulang ya. Jadi itu. Jadi kita udah aman itu. Cuman memang prosesnya nggak gampang. Biasanya ngantri dan berdoa aja ya petugasnya ramah. Kadang-kadang mereka masih ini umumnya adalah mereka kadang aduh kok jadi banyak kerjaan nih gara-gara ngurus kelalaian warga negara Indonesia ini gitu. Bersyukurlah kalau ada dapat yang ramah, tapi kalau enggak ya udah jalanin aja. Emang ini bagian dari ya musibah lah gitu ya. Itu sih.